malam ini masih suasana hari raya, boleh kan begitu Pak ya? Jadi sebelum ada bacaan selanjutnya yang biasa lazim kita baca, terlebih dahulu Anda bukan yang memimpin, yang ngumpulin orang. Bukan yang memimpin majelis taklim, yang ngumpulin remaja, orang tua yang selama ini Anda kenal baik, Anda coba ajar baik, kumpul di tempat-tempat yang baik. Tentunya selama dibuka majelis taklim, baru tahun ini diadakan halal bihalal. Tasyakuran udah ini baru halal ya. Ini majelis taklim baru tumben ngerasain lebaran. Baru tumben ngerasain lebaran. Kalau kita lebaran udah bosen, cuman ngajinya jarang. Nah, malam ini ya namanya masih suasana hari raya dan juga malam ini kebetulan malam pengajian dan juga sekaligus halal bihalal. Ana pribadi selama ini tentu banyak memberikan pandangan atau nasihat ulama-ulama aulia sholihin berdasarkan kitab yang ada. Keluar kata-kata yang kurang bagus, kata-kata kasar, kurang bagus, kurang baik, kurang pantas, kurang enak didengar. Panas betul tuh hati dengernya. Pegal banget tuh kuping, bukan hati. Tuh hati yang udah umum pegal, nah kagak, hati panas, kuping pegal. Jadi ana pribadi bismillahirrahmanirrahim mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada pertama jamaah yang sudah biasa rutin hadir. Kedua kepada semua tetangga saya, orang-orang Islam maupun non-Islam. Saya mohon maaf, mohon ridho. Sebab bagaimanapun juga saya seorang muslim tidak akan pernah mau berbuat salah kepada non-muslim. Jadi andai kata dalam penyampaian dakwah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdasarkan kitab-kitab yang ada, kebetulan ada keterangan kitab agama Islam yang mengatakan ini memangnya benar dari Allah Ta'ala, bersumber dari Rasulullah SAW, dasarnya kuat dari sahabat ulama aulia sholihin melalui kitab-kitab yang kita baca. Paling tidak yang anak cuplik dari kitab ini, dari kitab itu. Dan anak terangkan berbetulan. Mentok kepada agama di luar Islam. Tuh. Untuk anak pribadi, sebagai seorang muslim dan bertetangga dengan orang-orang non-muslim, mohon maaf. Tapi kebenaran tetap akan anak laksanakan. Sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab agama Islam. Jadi sekali lagi anak mohon maaf kepada semua tetangga anak orang-orang muslim maupun non-muslim. Dan semua orang yang pernah dengar nasihat agama yang anak sampaikan. Bukan nasihat Anda. Kalau nasihat Anda jangan dipakai. Tapi kalau nasihat agama wajib dipakai. Nggak pakai urusan ente. Gitu ya. Kedua, untuk jamaah semuanya. Tadi Anda mohon maaf. Ini mohon maafnya benar-benar nih. Bukan mohon maaf. Ini mohon maaf, mohon ridho benar-benar. Sebab yang sudah rutin hadir di majlis Anda, udah kenal Anda deh. Biar lu omelin udah naam aja. Tahu naam? Iya. Tuh, majlis taklim Anda tuh di mana Anda mengajar. Kok Anda marah cara bagaimanapun juga. Mereka nggak pernah merubah sikap. Berubah sikap kali gitu duduknya pindah atau pulang lagi kagak. Ya, kok emang benar di pandangan agama sama agama ya aneh sampaikan kemudian merasa sakit hati dan tidak datang lagi urusan dia sama Allah Ta'ala yang pasti kelacuran mereka dapati. Gitu. Yang pasti kelacuran mereka dapati. Jadi ana hanya sekedar menyampaikan. Adapun kekurangan-kekurangan seorang yang menyampaikan wejangan agama, nasihat agama berdasarkan kitab agama mutlak adanya. Nah, dari segi kehilapan, dari segi kekurangan, dari mungkin terdapat titik unsur kesengajaan yang berbentuk nasihat kasar dan sebagainya, ana pribadi mohon maaf, mohon ridho. Tapi kebenaran tetap harus berjalan. Gitu. Untuk jamaah udah gak ada salahnya. Untuk jamaah gak ada salahnya. Kok pesat jamaah bisa gak ada salahnya? Orang suka dimintain duit. Biar dimintain duit sebulan sekali, namanya suka dimintain duit. Jadi gak ada salahnya udah. Makanya orang biar gak punya salah sama orang lain, sering-sering ngasih duit. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini majlis taklim misbar begini nih, gerimis bubar gitu. Tapi insya Allah nggak bakal gerimis bubar. Jangan ada yang bangun sebelum aneh bangun. Paham gak? Beb, gimana Beb? Kok hujannya gede? Yang tua masuk ke pos hansip, jangan ke mana? Ya, aneh nggak bakal bangun sebelum melepek badan. Mau gak ente begitu? Ente mau gak begitu? Yang mau 12 orang. Aneh nggak bakal bangun. Ente mau bangun, biar aneh sendirian. Kenapa memang? Rumahnya deket. Tunggu 10 menit lagi. Rencana jam 9 bubar. Bubar. Pertama emang badan kurang sehat. Kedua namanya halal bihalal bukan belajar kecuali bulan depan. Biasanya untuk bulan selanjutnya, jadi bulan depan biasa malam Kamis pertama awal bulan. Jadi kan kita malam Kamis kedua nih.
Ya, udah umum yang tahu orang malam Kamis pertama awal bulan. Jadi untuk bulan-bulan selanjutnya malam Kamis pertama awal bulan, tidak di rumah tapi di jalanan. Biasa ya, akhir pelajaran makan ketan. Ya, urusan biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Allah Ta'ala bukakan pada malam hari ini? Kalau emangnya baru nerangin 5 menit, hujan, brok. Fatihah, bubar. Kalau Allah Ta'ala tentukan 10 menit nggak hujan, nggak berhenti. Seberapa jam nggak hujan, nggak berhenti. Pokoknya bagaimana hujan berhenti, hujan turun, keterangan berhenti. Hujan nggak turun, nggak berhenti. Keterangannya, kecuali udah waktunya berhenti ya. Ahmad. Jadi biar paham aja ya. Hujan gede turun, berhenti Fatihah. Kalau hujan nggak berhenti, terusin aja. Antum kedinginan, keringetan. Lu mau nanya, nih antum kedinginan, keringetan. Betul kedinginan? Betul, Anda lepek. Justru mudah-mudahan gara-gara keringat antum, berkah keikhlasan dengan keringat yang ada, Allah Ta'ala batalin hujan. Boleh gak begitu? Boleh, apalagi yang bilang keringat anak bodoh kaleng. Nih yang gak hadir, tau gak anak muda yang biasa ngaji bulanan sama Ana nih, gak hadir, orang tuanya begitu juga, gak bisa dibilang alasan lain. Mau nonton Bloodsport, tahu Bloodsport di RCTI? Ya, waduh, malam Kamis Bloodsport nih, ngaji disindir, ngaji diomelin, tapi besok ketemu dimaki-maki, gak hadir ngaji. Wah, tapi TV Bloodsport nonton di bioskop mahal, RCTI gak bayar. Wah, iman main sama ilmu, nafsu ngikut. Nonton, nggak dapat ilmu, nggak nonton. Memang lagi cakep nih film, gimana mikir. Nonton RCTI aja mendingan dah. Emang yang menonton Bloodsport ini doang, ini aku pengen. Emang kenapa? Emang guru nggak biasa nonton? Nonton kenapa bang? Di TV kenapa? Siapa yang ngomelin nonton di TV? Nggak ada ngomelin. Tapi kalau kita pikir mana lebih besar manfaatnya, nonton berantem, main dapat ilmu, itu hidayah taufik namanya. Makanya orang sekarang ngajinya sering hidayah taufik agak dapat. Kok bisa orang ngaji bisa nggak dapat hidayah taufik? Sebab ilmunya nggak dipakai. Tuh, ilmunya nggak dipakai. Ngajinya sering, seminggu sekali, seminggu 3 kali. Guru lagi tidur dibangunin suruh ngajarin dia. Ya, guru lagi tidur ketok-ketok kacanya, terkadang pintu terbuka dia masuk aja, kaki guru senggol-senggol biar bangun. Ya. Udah ngaji, ilmunya diambil, tapi caranya di mana guru mengajar, cara pembawaan ilmu guru, ngerti ya? Dalam bentuk sesuatu amal ibadah, peribadatan apapun juga, nggak mau diikutin. Paham tuh omongan? Ilmu guru, baik tuh kiai ataupun habib, dikejar, diperas otaknya buat ngambil ilmu gurunya. Tapi cara-cara yang ditebus sama gurunya, kagak pernah mau diikuti. Itu adalah manusia-manusia lacur. Biar ngerti antum tuh, biar ngerti. Ilmu kiai, ilmu habib, dia udak sekuat tenaga. Biar pengen pinter, habib mati, gua ngajar. Kiai mati, gua yang ngajar di kampung. Jadi nunggu habib mati, nunggu kiai mati. Makanya dia udak tuh ilmu habis-habisan. Sehingga pas, jangankan mati, masih hidupnya sudah nggak ngikuti ajaran gurunya. Berbetulan masalah ini ada kaitan erat dengan cara manusia orang sekarang yang ngaku berguru sama kiai atau habib, tapi tidak mengikuti ilmu guru yang diberikan kepada anak tadi atau guru tadi. Yani si habib atau kiai yang ngajar ilmu, tapi orang hanya ngambil ilmunya. Akhlaknya, caranya, pembawaannya dalam segi ibadah nggak mau diikutin. Alhamdulillah. Malam ini ketemu. Ya Rob, ya Rasulullah SAW. Wabarakatuh jamil ambiya Rasulullah. Ya Rob, turun. Jangan kasih hujan ya Rob, ya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang ulama besar, wali besar. Ya, entah mungkin abad paling enggak 700 tahun yang lalu ngasih tahu sama kita manusia yang hidup pada saat sekarang ini. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini At-Tusi, ini enggak pernah tahu negara Tusi. Ada yang bilang, negara Tusi mana itu? Apa Soviet? Apa mungkin ya sejauh-jauhnya pinggir Klender dah. Ya, orang Klender kan enggak ada di sini. Orang Klender enggak pernah ada ngaji di sini. Ada ngaji di sini. Rahman berkata Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi, dia orang Tusi, radhiyallahu ta'ala anhu, dalam masalah urusan orang yang hanya bisa Ahmad Salim, ya ngambil ilmu kiai, ngambil ilmu habib sekuat tenaga, ya, dengan harapan lo mati gua ngajar, ya, lo mati gua pimpin, lo mati gua ini, belum sholat mati kan gurunya masih ada, ya. Ilmunya diambil sekuat tenaga, tapi amaliyah, perbuatan, kerjaan, aktivitas si orang alim baik kiai ataupun habib nggak diikutin, nggak diikutin. Itulah manusia lacur begitu. Tuh, itu manusia lacur biar ngerti.
Ngapain? Misalnya begini, ini bapak-bapak, remaja, saudara saya seagama, rame-rame nih, saya ngajar begini, bukan ngajar, ngasih tahu doang. Ya. Begini ulama wali-wali kerjaannya begitu. Kita tahu nggak? Tahu. Tuh. Kemudian kita lihat guru kita emang bawaannya begitu, mau ngikutin cara apa yang ditentukan oleh kitab-kitab ulama, dikit ke sedikit. Waktu masih ada gurunya, lu kagak mau ikutin, gimana gurunya kagak ada? Itu satu bukti tanda-tanda jamaah atau murid atau kawan atau lainnya yang keluar dari kebenaran. Itu satu di antara tanda. Satu di antara tanda orang selamat di akhir atau tidaknya bergantung sejauh mana usaha dia mengikuti guru-guru ulama-ulama yang betul berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Diikutin sebisa-bisa dia. Dia tanda-tanda keselamatan. Keluar acur udah. Nggak ada ampun. Sekarang udah terlalu banyak. Ngajinya sama kiai, sama habib yang ahli sunnah. Tapi amaliyahnya, perbuatan dia, aktivitas dia dalam segi peribadatan tidak lagi diikuti. Ini udah kebanyakan. Kalau ada 100 murid yang begitu, ngeri ente. Yang belajar mana misalnya nih. Itu yang 8 atau 10 orang yang bisa ngikutin anda. Yang 90 rusak. Tuh murid-murid anda udah pada begitu. Murid-murid anda udah pada begitu. Bagus sekarang gak punya murid. Bagus sekarang gak punya murid. Bagus. Alhamdulillah Tuhan pelihara anda gak punya murid. Alhamdulillah. Ini si antum yang datang kemari bukan murid anda. Maaf ya. Antum yang datang kemari bukan murid anda. Terang-terangan. Sebab yang namanya murid itu sama guru kan mesti dapat ilmu langsung, sedangkan antum kan kagak. Yang namanya guru kan ngajar baca tulis tuh. Jadi kalau anda bilang murid, tidak hak anda katakan semua jamaah yang hadir murid anda, kecuali yang langsung belajar sama anda, baca kitab, tulis gini. Itu murid anda akui. Adapun antum semua bukan murid anda. Habis gimana Ustaz? Udah jamaah anda rame-rame, kumpul teman rame-rame, habis sudah. Enak gak begitu? Dan udah, jadi aneh nggak berasa duduk di atas berarti lebih pandai dari orang yang duduk di bawah, dan aneh nggak menganggap orang yang di bawah lebih rendah pengertian agama daripada aneh. Udah sama, alhamdulillah kumpul rame-rame dalam mengejar suatu kebaikan. Habis dengan cara begini, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah bakal selamat. Begitu, insya Allah bakal selamat dengan cara semacam ini. Tuh. Sebulan sekali. Nah, minggu-minggu lainnya baru aneh ngajar di sana, baru itu langsung aneh bina dalam pengertian agamanya, akhlaknya. Adapun dalam sebulan sekali sengaja anda kumpulin dengan harapan yang tua kenal sama yang tua lainnya, yang tua bisa lihat anak mudanya masih mau belajar agama meski sebulan sekali, dari satu wilayah ke lain wilayah bisa kenal bahwa yang kumpul di sini adalah saudara kamu seagama. Itu yang anda maksud. Dengan demikian satu sama lain bisa kenal. Oh iya. Itu satu keberkahan yang nggak pernah orang rasakan dan nggak pernah orang sadari. Itu tujuan anda sebetulnya begitu. Jadi anda nggak pernah memandang bahwa orang yang duduk di bawah anda nyatanya lebih rendah ilmu pengetahuan agamanya, dan anda nggak pernah merasa bahwa anda yang berikan semacam ini lebih ngerti dari orang yang dengar. Nggak pernah begitu. Bareng-bareng udah sama-sama berbuat kebaikan. Itu modal anda begitu doang. Sebenarnya namanya kalau sesuatu tidak ada yang pimpin kan berantakan. Yang satu pengen baca tahlil, yang satu pengen baca maulid, yang satu pengen enakan cerita itu aja kan begitu. Nah, untuk menyeragamkan keinginan anda yang bawa udah bagaimana kehendak anda. Akur gak begitu? Akur. Gak jadi susahnya. Mudah-mudahan gak hujan ya Rob. Di hati susalam ya Rob. Udah, kalau gak hujan panas lagi. Kopi jahe kan sedang-sedangnya panas. Panas ketemu panas keringetan. Buka baju ngerokok deh. Wah, lupa blood spot. Ya. Udah, yang menonton blood spot suruh LCTI kirim surat malam minggu setel lagi. Boleh gak begitu? Boleh, sebab Majelis Taklim Zadul Muslim gak ada yang nonton. Wah, kirim surat aja, insya Allah di setel lagi. Jadi bayar 2.000. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, salah seorang ulama dan wali besar, beliau bernama Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu. Masih tahu sama kita kaum muslimin yang hidup saat sekarang ini yang sudah merasa ilmunya di bawah kurang. Kemudian ada orang-orang alim yang memang dari dulu sudah dikenal alim, tua ilmunya, tua umurnya, kiainya begitu juga, tua ilmunya, tua umurnya. Tuh. Udah dikenal dari dulu emang 70 tahun atau 65 tahun. Udah dikenal memang mereka orang-orang pandai. Ya. Tapi umat memang semakin kemarin pinter otaknya tapi ilmunya kagak, atau ilmunya pinter hidayah taufiknya kurang, atau ilmunya ada nafsunya lebih banyak. Nafsunya lebih banyak karena kepentingan pribadi, karena kepentingan golongan, karena kepentingan ini dan sebagainya, sehingga ilmu yang ada kalah dengan kepentingan golongan ataupun pribadi. Yang akibatnya rusak semua orang-orang yang dianggap atau dikategorikan sebagai orang-orang awam hanya karena 3, 5 orang, 10 dan sebagainya. Sekarang kita yang hidup gimana? Bingung nih. Bingung nggak? Bingung yang mana yang benar. Nah, sebagai pedoman sampai mati, wali besar, ulama besar kasih tahu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, alaikum bittiba'is sawadil a'zam.
Kata wali besar, alaikum bittiba'is sawadil a'zam. Camkan oleh kamu, pegang baik-baik, benar. Dia, kita pegang biar benar nih, pegang biar kuat, pegang betul. Apa? Untuk mengikuti as-sawadil a'zam. As-sawadil a'zam bahasa orang sekarang golongan mayoritas. Golongan yang terbesar namanya as-sawadil a'zam. Tuh. Ikuti oleh kamu, ya. Pegang, camkan baik-baik untuk senantiasa mengikuti mayoritas atau kelompok mayoritas. Yakni jumlah yang terbesar. Ya, ikuti oleh kamu, ya. Camkan baik-baik untuk kau ikuti kelompok yang terbesar atau mayoritas. Begitu. Ini kata wali besar. Gitu. Kalau ente dapat fotokopinya, serahin orang-orang sekarang. Malu. Jadi wali besar tadi berkata demikian, ya, camkan oleh kamu senantiasa selalu ikut mayoritas, kelompok mayoritas ini golongan yang terbesar. Di depan murid-muridnya. Ya murid-muridnya bukan kayak kita ngaji. Ini kalau 600 tahun yang lalu manusia besar hebat begitu ilmunya gimana? Murid-muridnya, udah nggak ada ukuran sama orang sekarang. Galulahu, mereka bertanya kepada si Syekh Muhammad bin Aslam tersebut. Wa manis sawadul a'zam? Ya Syekh, apa yang kau maksud atau siapa sih yang kau maksud dengan golongan mayoritas? Sebab orang sekarang kan apa-apa memandang mayoritas. Ya, wah pengajian ya isinya sebenarnya 17 orang, enakan sono 200, enakan sono 400. Wow, di sana bisa 1000. Berarti yang banyak itu dianggap paling hebat. Tuh, orang sekarang nih, otak orang sekarang begitu. Mana yang banyak pengikutnya, dialah yang paling menang. Mana yang paling banyak pengikutnya, dialah yang paling benar. Padahal tidak harus demikian. Kecuali ada ketentuan benar dari Rasulullah SAW atau sahabat ulama aulia salihin yang menjelaskan kebenaran dari kelompok mayoritas tersebut. Tuh, nggak bisa, agama nggak bisa dicampur adukan dengan urusan dunia mayoritas minoritas, nggak bisa. Ulama besar yang menentukan mana minoritas, mana mayoritas. Kecuali pemeluk suatu agama. Tuh, Indonesia mayoritas di Indonesia nih Islam sama Kristen misalnya. Ayo mayoritas Islam atau mayoritas Kristen? Tentu kita jawab mayoritas penduduk Indonesia adalah orang-orang Islam. Itu benar. Tuh, pemeluk agama Islam di Indonesia ini dengan pemeluk agama Kristen. Banyakan mana? Tentu anak SD yang kelas 4 ke atas juga tahu. Yang banyak agama pemeluk agama Islam di Indonesia ini adalah agama Islam. Paling banyak pemeluknya dibanding dengan agama yang lain. Itu benar. Tapi pengertian yang dimaksud di sini ditanya oleh murid-murid Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi tadi, apa atau siapa yang kau maksud kelompok mayoritas tersebut? Galak dijawab oleh Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Ar-rajulul alimu. Ya. Yang dikatakan mayoritas, kelompok terbesar, kan tadi dikatakan, pegang oleh kamu untuk bisa senantiasa mengikuti kelompok mayoritas. Ditanya oleh murid-muridnya. Ya Syekh, apa yang kau maksud dengan kelompok mayoritas? Oh ya, si murid wajar sesuatu yang nggak tahu. Seorang murid yang berasa dirinya ilmu pengetahuan agamanya tentu lebih rendah daripada gurunya. Kapan waktu datang syak dalam suatu ilmu, tanya guru. Tanya guru gak? Tanya guru, jangan bawa ilmu sendiri. Ini pedoman hidup orang mukmin tuh pedoman hidup. Tuh pedoman hidup orang mukmin selalu begitu. Kalau dia merasa punya duit 1000 perak, ngerti ya? Sedang dia butuh belanjaan 1.200. Kebetulan dia kenal saudaranya seagama, memang dia orang kaya. Paling tidak di dompetnya ada 10.000. Ya. Pinjam duit 200 perak. Sehingga kebutuhan kau untuk bisa beli pici 1.200 ada gak? Ada. Kenapa mesti ente berangkat ke rumah orang lain yang belum tentu dia orang kaya. Untuk pinjam uang 200 perak. Sehingga kebutuhan ente bisa terlaksanakan. Belum tentu dia kasih. Dan belum tentu dia kaya seperti kawan ente yang memang terang-terangan dia orang kaya. Kenapa ente mesti pinjam sama orang lain? Kayak pulang dulu, kayak begini ongkos dulu. Ya, pergi dulu pakai ongkos. Akhirnya modal 1.000 perak, bawa ongkos bolak-balik udah rugi 200. Tinggal 800. Pinjam 200, 1.000 perak lagi, baik lagi. Kurang lagi. Paham tuh omongan tuh? Itu gambaran misal begitu aja tuh. Jadi si ulama dan wali besar tadi menjawab, yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam atau kelompok mayoritas atau golongan terbanyak adalah ar-rajulul alim. Seseorang atau manusia yang betul-betul tahu ilmu. Ngerti ilmu. Ar-rajulul alim. Seseorang yang tahu ilmu. Tuh. Kita suka kebanyakan salah. Tuh. Kita ini salah. Tuh. Aneh mamam, aneh nggak mau disalahin. Di hadapan murid-murid aneh. Suka ngomong. Mas Rahmat,
Wow, dia alim, dia alim, dia alim, dia alim. Coba deh, kalau kita kumpul-kumpul dalam satu majelis, ngerti ya? Wajib dalam satu majelis, apakah maulid, apa mi'raj atau lain sebagainya. Wow, dia alim, dia alim, dia alim. Semua orang ditunjuk alim, 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 alim. Nggak kenal arti alim itu apa. Alim itu adalah seseorang yang bersifat ilmu. Artinya seseorang yang tahu ilmu. Sehingga ulama-ulama tadi, wali besar ini mengatakan, yang dikatakan mayoritas tuh dalam agama Islam adalah ar-rajulul alim. Seseorang yang tahu ilmu, luas ilmunya. Tuh. Bukan baru bisa 1, 2, 3 ilmu dikata orang alim. Bukan. Maria. 1, 2 ilmu ya belum tentu. Apalagi 6, 7. Udah disebut alim. Jadi alim itu bisa jatuh siapa aja. Kan nggak lucu. Nah kalau dalam satu ketentaraan, dia dalam satu ya, tentara misalnya, taruh di angkatan darat. Kalau orang yang pakai seragam hijau dibilang kolonel, yang satu bilang letkol, yang satu bilang mayor, sersan mayor, sersan mayor. Nggak lihat pangkatnya, tahu yang tiap-tiap hijau itu kan tentara berpangkat. Ya repot. Hansip ya kalau pada waktu kau pakai orang-orang yang dibilang STM, dia dibilang apa? Taruh deh Kopasgat atau Kopassus. Bisa aja, nggak bisa begitu. Nah, orang sekarang kebanyakan orang baru bisa sedikit-sedikit. Wow, dia orang alim, dia orang baru bisa gitu-gituan. Wow, orang alim. Wow, dia orang alim lu. Lihat, bodoh nggak? Tuh, kenapa bisa kita sebut orang selalu dia orang alim? Bisa begitu orang alim. Tidak bisa begitu. Yang bisa menentukan seseorang alim atau tidaknya, pertama kualitas ilmunya. Kedua, orang alim lagi yang mengatakan dia orang alim. Bukan kita yang nggak ngerti ilmu. Ngerti ya? Memberikan predikat kepada seseorang dia orang alim. Tidak boleh. Sehingga si ulama tadi mengatakan ar-rajulul alim, seorang yang betul tahu ilmu, luas ilmunya. Jadi masuk kelompok mayoritas adalah kata ulama ini, wali besar ini, ar-rajulul alim, orang yang seorang yang tahu ilmu betul. Kenal ilmunya. Tuh, bukan 2, 3 baru bisa lugah, saraf, nahu, orang alim. Ya, baru bisa gitu-gituan orang alim. Baca kitab dikit-dikit nggak kayak baris, orang alim. Baca kitab gundul, orang alim begitu. Tuh. Itu udah salah tuh, udah salah. Udah mengatakan itu udah salah besar itu. Udah salah. Orang alim, seseorang dikatakan orang alim, hanya orang alim yang bisa mengatakan dia orang alim. Kalau kita dengar doang keterangan ulama habis. Jangan kita punya diri memberikan julukan atau predikat kepada seseorang, dia orang alim, dia orang alim, dia orang alim. Lah, 1 RW kayak 13 orang alim kan kebangetan. 1 RW 13 orang alim. Oh, di mana akhir zaman orang alim semakin langka. Tuh. Jadi biar jangan mau dibodohin sama orang. Jangan mau dibodohin orang. Orang akhirnya kapan waktu kampung kita dimasukin sama orang alim. Sekali masuk 14 orang alim kayak seragam. Dibodohin. Jangan mau. Nah, sekarang begini. Ar-rajul alim, orang yang betul tahu ilmu. Awir rajulani. Atau 2 orang. Al-mutamassikani bi sunnati Rasulillah wa tariqatih. Orang alim atau 2 orang alim. Al-mutamassikani bi sunnati Rasulillah. Yang senantiasa berpegang teguh dengan sunat-sunat Rasulullah SAW. Dengan ajaran Rasulullah, dengan tingkah laku Rasulullah, dengan segala macam bentuk keadaan Rasulullah diikutin. Apa yang Rasulullah lakukan daripada perbuatan dia, ucapannya macam-macam yang lain diikuti. Tuh, as-sawadul adzam, ngerti ente? Yang dikatakan kelompok mayoritas. Bukan mayoritas seperti arti bahasa Indonesia. Bukan kelompok mayoritas dalam arti bahasa Indonesia. 3-7, tentu dianggap 7 sebagai mayoritas. Itu sih bahasa kita. Ini ilmu agama. Gak bisa dia dikombinasikan dengan bahasa Indonesia untuk diadakan pendekatan, tapi tetap dengan istilah agama, bukan dengan istilah bahasa Indonesia. Gitu. Untuk mengadakan pendekatan bahasa agama dengan bahasa Indonesia boleh, tapi menurut kata agama itu sendiri, menurut bahasa agama, bukan dengan bahasa kau. Kok kita kagak bahasa Indonesia masukin ke bahasa Arab, rusak gak? Rusak akhirnya. Didukung sama orang alim telat lagi, orang alim telat. Tuh dia tuh. Baru bisa dikit orang alim, baru bisa dikit orang alim. Akhirnya kita dibohongin mulu sama orang alim. Tuh. Yang sebetulnya mereka bukan orang alim. Atau dia bukan orang alim. Gara-gara kita terlalu percaya. Dia orang alim, dia orang alim, dia orang alim. Baru bisa begituan orang alim. Udah rusak akhirnya. Tuh. 1 atau 2 orang ya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW wa tariqatihi, dan perjalanannya. Artinya termasuk tariqat di antara tariqat Rasulullah SAW adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat, ulama, aulia sholihin. Demikian keadaannya, begitu dan begitu. Tuh. Oh ya, seperti kita belajar di majlis-majlis ilmu seminggu sekali. Dengan kitab-kitab ulama, aulia sholihin, kitab-kitab wali-wali ulama, itu sudah tariqati Rasulullah SAW. Itulah tariqat Rasulullah.
Nggak pakai berbentuk torekot Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak pakai berbentuk torekot Syekh Ahmad At-Tijani. Tidak berbentuk torekot Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Nggak berbentuk torekot macam-macam dan sebagainya. Kagak. Setiap orang yang sudah mengikuti kitab-kitab ulama aulia solihin yang dikarang oleh mereka, kemudian ada orang alim baik kiai ataupun habib yang memberikan ilmu tadi melalui kitab-kitab agama, dia sudah termasuk mengikuti torekotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dus kita pun termasuk as-sawadul azam. Kalau ada guru yang membentuk dan membimbing kita dalam urusan ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kuat begitu keadaannya, itu sudah as-sawadul azam. Si gurunya. Kitanya kagak, orang kita bukan orang alim. Ngikutin perjalanan orang alim yang tahu ilmu, luas ilmu. Memang begitu orang tahu dia ahli ilmu. Kita ikutin pembawaannya, caranya begitu. Sesuai dengan ajaran yang Rasulullah SAW. Kuat betul dari sahabat ulama soleh menjelaskan demikian keadaannya. Kita sudah termasuk orang yang ngikuti sunnah dan thariqahnya Rasulullah SAW. Sampai begitu. Dan itu kian lama sampai kesana tambah langka ente kalau mau tahu. Orang yang ngikutin sunnah Rasulullah, ngikutin thariqah Rasulullah, tambah ke sana tambah langka. Orang sekarang ini mau jalan pintas. Cukup pakai thariqah, pengen kaya. Bodoh, pengen kaya, dagang. Bukan baca-bacaan. Kalau pengen kaya, dagang. Mau kerja. Kenapa kayak baca-bacaan dari pagi sampai siang? Capek baca-bacaan, minta makan. Nyak, makannya. Lu makan, baca mulu. Yonya kan ngikutin thariqah. Thariqah telat. Bodoh, jangan. Tuh. Mau kenyang, makan. Aus, minum. Bukan pakai baca-bacaan, tambah aus. Oh enggak? Enggak ada torekot-torekot. Jadi, as-sawadul azam pengertian mayoritas itu adalah seorang alim yang tahu ilmu, luas ilmu. Atau dua orang yang tahu luas ilmu yang semuanya itu mengikuti perjalanannya Rasulullah SAW melalui sahabat ulama aulia solihin, minimal tertuang dalam kitab-kitab agama yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Begitu pembawaannya, gurunya begitu, sudah si guru tadi sudah as-sawadul azam yang betul tahu ilmu, luas ilmu, yang memberikan nasihat, pandangan, kerjaan, cara-cara segi peribadatan melalui bimbingan kitab-kitab ulama aulia solihin yang semua itu berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Itu sudah as-sawadul azam. Sekalipun terjadi satu orang atau dua orang, tidak harus mengikuti keadaan Jakarta ataupun Indonesia. Tidak. Tende. Untuk selamanya nggak bakal ketipu. Nggak bakal ketipu. Paham ya? Paham tuh? Paham? Ini sebagian ada yang ngantuk tuh, yang ngantuk emang setan demen banget. Kita keringetan yang dengerin ngantuk. Yang ngantuk pulang ya. Yang ngantuk semohon supaya pulang ya. Atau suruh diri jorokin. Muhammad. Waisal muradu bihi mutlaqal muslimin. Bukanlah yang dimaksud dengan as-sawadul azam orang Islam semua, bukan. Setiap orang Islam dikatakan as-sawadul azam, bukan. 90% atau 80% atau 85% penduduk Indonesia adalah orang-orang Islam. Itu dikatakan as-sawadul azam, bukan dalam arti bahasa benar. Kalau dalam arti bahasa as-sawadul azam itu kelompok mayoritas, betul orang-orang Islam di Indonesia dikatakan mayoritas atau as-sawadul azam. Dalam makna bahasa, dalam kata bahasa artinya begitu benar. Tuh, itu benar. Bukan pengertian as-sawadul azam itu kelompok semua orang Islam yang paling banyak dinamakan as-sawadul azam. Ingat itu, bukan begitu. Yang namanya as-sawadul azam atau mayoritas adalah satu orang atau dua orang yang tahu ilmu, luas ilmu, mengikuti sunnah Rasulullah dan jalan-jalan atau cara ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah diikuti betul, nggak menyimpang ini, nggak menyimpang itu, dia sudah termasuk as-sawadul azam. Dan bukanlah yang dimaksud as-sawadul azam itu mutlaqal muslimin, walaisal muradu bihi mutlaqal muslimin. Bukanlah yang dimaksud dengan as-sawadul azam wah umat Islam seluruhnya, bukan. Tuh. Paham tuh omongan tuh ya? Pokoknya enggak paham, bas sampai akhir zaman enggak ada lagi yang nerangin. Faman kana ma'a hazaini rajulaini awir rajuli bu. Barang siapa tuh ya ada bersama atau kenal dengan dua orang ini yang tahu ilmu, mengikuti sunnah Rasulullah, ya, mengikuti thariqat Rasulullah, atau satu orang. Ada dua atau ada satu, barang siapa kena satu atau dua orang ngikutin yang model begituan. Ya, meskipun ada satu orang, satu Jakarta ada satu orang kerja, tapi dia betul orang alim, betul tahu ilmu, luas ilmu, begitu bawaannya, ngikutin sunnah Rasul, begitu thariqat Rasulullah, diikutin dan diikuti. Hatta sejakarta hanya satu orang, misalkan itu terjadi. Faman kana ma hazaini rajulaini awir rajuli wa tabi'ahu. Kita yang jadi murid ngikutin. Dia meski sejakarta atau 1 atau 5 atau 10 sejakarta doang. Sebenarnya ada 10 orang yang begituan.
Tuh. Siapa orang yang ngalamin orang model begitu, ngerti ya? Model begitu, baik adanya satu orang atau dua. Kita yang jadi murid semen, ya guru gue punya murid semen gue doang, 3 sampai 7 orang atau 10 orang. Misalkan terjadi begitu. Wahwal jamaah, dia sudah disebut sebagai mayoritas. Sudah termasuk dalam mayoritas. Lihat tuh, lihat wali-wali besar. Nggak ada sampai akhir zaman manusia lebih hebat dari dia, nggak ada. Ada ente. Ya, ada. Di Indonesia nggak ada yang kayak dia. Waman khalafahu, dan barang siapa menyalahi. Tuh, salah satu dari orang yang tahu ilmu tadi, yang bawaannya sunnahnya begitu, torekohnya begitu, memang tidak menyimpang. Ya, ilmunya mendukung dia, luas betul, memang kerjaannya begitu. Tuh, kita termasuk ngikutin dia. Kita sudah termasuk as-sawadul a'zam, al-jamaah. Wa man khalafahu, kalau kita menolak, membantah, mengingkari, jauh dari orang yang bawaannya demikian keadaannya, faqad khalafa ahlal jamaah, keluar dia daripada dimaksud dengan as-sawadul a'zam. Sedangkan yang paling selamat manusia adalah as-sawadul a'zam. Kita kebanyakan kagak. Jadi wa man khalafahu, membantah, kerja, menyalahi, kalau tahu berpaling, enggak ngikutin dari tipe-tipe manusia yang tadi, yang tadi itu, faqad khalafa ahlal jamaah, sungguh orang tersebut, apakah 1 atau 1 juta atau 5 juta, telah menyalahi ahlal jamaahnya, yakni as-sawadul a'zam, ahlus sunnah wal jamaah. Oh, jangan ngerti. Apa? Pikirin itu omongan. Nggak ada ente di majlis-majlis taklim yang model-model cari duit, nggak ada keterangan begini. Akhirnya orang pada berhenti nggak? Berhenti. Sebagai kesimpulan, kita jangan suka ngacak sama orang dari nama besar. Sebagai kesimpulan, jangan suka berkaca sama orang dengan memiliki nama besar. Jangan coba-coba ngacak orang dengan nama besar. Jangan. Bibsat, nama besar kan dapatnya dari masyarakat. Iya, dapatnya dari masyarakat. Tapi sesuatu yang di dirinya belum tentu besar. Biar ngerti ente. Paham nggak? Paham nggak tuh omongan? Jangan suka berkaca sama orang yang punya nama besar. Nama besar. Namanya yang besar. Namanya yang besar. Dalam kualitas ilmu belum tentu sebesar namanya. Paham tuh omongan? Ente diam pengen makan buru-buru. Apa pengen ngalamin film The Bloodsport? Jawab kok. Ente yang pengen nonton bubar nari. Itu kayak emang ente mau nonton Bloodsport. Ngerti ente? Nari juga Fatihah bubar. Ente diam lapar. Diam lapar pelan-pelan. Diam pengen dengerin lagi apa? Suruh berhenti aja. Terusin jangan nih. Terusin jangan nih. Sekali lagi jawab ya. Terusin jangan nih. Enggak. Lihat berkah Syekh Muhammad bin Aslam radhiyallahu taala atusi, Allah taala tutupin hujan. 1 berkah dia mutlak. Iya, ngerti ya? Fatihah Rasulullah udah biasa itu mana. Oh ya, ya Rabb berkah dia mutlak. Kedua, keteguhan antum untuk anak kata. Kalau hujan gimana sekarang? Jangan ada yang bangun kalau hujan besar. Selama saat yang bangun, jangan ada yang bangun. Kalau yang tua boleh pindah ke rumah, yang muda jangan. Karena antum sebagian ikhlas, kalah baru hujan. Gue nggak hujan nyelam di kali, ya, nggak hujan nyelam di kali, mandi di empang, masa baru ngaji aja hujan gue mesti kabur. Tuh, berkah ketetapan, keteguhan hati untuk mendengarkan terus daripada nasihat ulama-ulama besar tadi, Allah telah pelihara. Berkah keikhlasan dari pendengar, Allah telah tutupin lagi tuh hujan, nggak jadi. Terus beradu nih keikhlasan sama yang pengen buru-buru pulang atau takut hujan. Maklum dokter mahal, obat mahal, aspirin boleh nemu lagi. Terusin dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi baru jam 9. Biasanya pulang jam 10. Tuh, jam 10 kan serapat biasanya pulang. Berarti ini jam 9:05 masih ada waktu, taruh Bismillahirrahmanirrahim. 25 menit lagi dia selesai. Udah makan. Nasi kebuli siapin ya. Nasi kebuli siapin tuh. Makannya enggak usah pakai nampan. Itu. Coba yang Mas Ahmad yang biasa ngurus makanan boleh diurus dari sekarang tuh. Jangan berisik. Berisik aneh enggak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi selesai itu ya, kesimpulan begitu. Jadi jangan suka mandang orang di nama besar. 2 yang dikatakan kelompok mayoritas dalam ilmu agama Islam adalah mereka
yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, meski hanya 1 atau 2 orang yang betul tahu ilmu, perjalanannya begitu dan begitu. Nggak menyimpang dari ajarannya Rasulullah, begitu, sunnah Rasulullah, begitu. Tuh. Yang dikatakan thariqah Rasulullah, ngerti ya? Belajar ilmu agama, ngerti ya? Belajar ilmu agama itu di thariqah Rasulullah SAW. Di mana saat sekarang ini orang udah emoh, udah embung, udah segan ngikutin belajar agama, itu udah segan. Tapi kalau wirid mau nggak? Wirid main kuat-kuatan. Oh, lihat manusia-manusia iblis itu. Wirid main manusia-manusia iblis. Wirid main kuat-kuatan, wajib kagak, sunnah kagak. Yang wajib dia kabur rame-rame. Lihat orang sekarang kebanyakan begitu. Ngaji nggak mau, apalagi suruh bayaran. Berhenti. Bayaran 1.000 sebulan, berhenti. Lihat orang sekarang. Gila nggak? Lihat, belasan PA. Tuh orang sekarang. Tuh. Tapi kalau bakal maulid, bakal mi'raj, nuzul Quran, Muharram, tablik akbar, lihat tuh. Moya gua jamin 60 dus. Teh botol gua jamin 6 kardus. Tuh. Biar tamu nampannya gua jamin. Mau begitu. Ngajarin anaknya masukin ke madrasah-madrasah agama atau sama guru-guru agama atau sama ustadzah yang ada di wilayahnya masing-masing, sebulan 1.000 perak kabur rame-rame. Lo iblis sih begitu. Tuh. Diciptakan sama keadaan manusia sekarang untuk begitu. Dibentuk oleh mubalik-mubalik biar nggak senang gituan. Dialihkan pandangan mereka ke muslimin untuk nggak pernah mau menanamkan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Dia bentuk sama munafik lagi. Dibentuk sama kufar. Keadaan begitu diciptakan. Tuh. Didorong-dorong. Hancurin sekarang. Gua hancurin lo. Yang mudah-mudahan begituan. Oh, antum biar ngerti. Wah. 1.000 perak buat ngasih guru sebulan sekali. Ngajarin anak umur 6 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Bakal guru 1.000 perak, 2.000. Gak ada yang mau. Tapi bakal amalia, jariah, hobi gak? Hobi. Iblis. Jago gak iblis? Kalau iblis sudah dulu di badan ente hukumnya iblis sebetulnya. Kalau iblis sudah ada di badan seseorang, dia berbuat sebagaimana kehendak iblis, dia iblis pada saat itu. Amal jariah main kuat-kuatan, tapi anaknya nggak kenal agama. Apa yang dia bawa keuntungan sama orang yang mau berbuat amal jariah? Itu satu tipu daya iblis yang jarang orang mau tahu dan jarang yang tahu mau kasih tahu, sebab menyinggung perasaan. Agama nggak pernah mengenal menyinggung perasaan. Yang agama kejar adalah sesuatu yang membuat lembut itu perasaan. Itu agama Islam. Sehingga orang yang tahu Islam dan mengamalkan ilmu Islam lembut perasaannya. Sehingga perasaan yang lembut tadi terasa iba kepada saudara seagama untuk diselamatkan sekadar kekuatan yang ada. Itu ajaran Islam. Itu ilmu Islam yang diamalkan oleh orang-orang yang tahu betul keberuntungan dari memiliki agama Islam. Bahkan agak semuanya Islam. Mau balik Islam. Nggak mustahil mau balik PKI. Nggak mustahil mau balik orang munafik. Nggak mustahil mau balik orang kafir. Kenal gak itu orang mau balik siapa? Dari jauh-jauh main ke Jakarta. Iya. Dari jauh-jauh main ke Jakarta. Tak nggak ketahuan dari mana. Kumpul mau balik dengan titel yang berderet. Kalau Jenderal Abdul Haris Nasution sudah kasih tahu. Disinyalir nanti akan ada. Orang-orang yang di masjid, di musola, da'i. Yang dia adalah PKI. Tuh. Jenderal Abdul Haris Nasution dalam majalah As-Salam. Kurang lebih 1,5 atau 2 tahun yang lalu. Wawancara. Nah, sekarang kita nggak mau kena itu siapa-siapa. Selama pembawaannya tidak menyelamatkan manusia yang hadir dalam satu majelis keagamaan, dalam ceramah keagamaan, nggak menyelamatkan kita yang dengar, sudah tendang itu mobil. Siapapun orang yang nggak nyelamatin kita, nggak bimbing kita, nggak mengarahkan kita kepada jalan kebenaran untuk bisa mengikuti sunnah Rasulullah, untuk tetap mengenal thariqah Rasulullah, tendang, jangan pakai lagi. Kenapa ente mesti bangga dengan orang yang nggak pernah menyelamatkan ente punya diri dari dunia sampai akhirat? Belas sono celaka itu orang. Salah ente bayar orang yang yang menjerumuskan ente ke neraka jahanam. Ente bayar manusia dan bangga betul dibawa ke neraka. Ente nggak tahu. Sekarang Anda coba kasih tahu. Awas tipe manusia munafik begitu. Awas tipe-tipe buaya agama begitu. Dikasih tahu begitu pada ngambek, pada marah. Lo bawa neraka sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak di ente, enak di ane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad. Kalau dianggap suatu keberuntungan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dianggap suatu keberuntungan, ana berasa malam ini untung buat ana pribadi dan ana anggap keberuntungan tadi mudah-mudahan antum miliki pada malam ini. Kalau dianggap ini suatu keberuntungan ya Rob, maka hanya orang yang malam hari ini datang beroleh keberuntungan. Kok bisa begitu? Kalau ana ceritakan terlalu panjang lebar dan rasanya antum dengarnya pun nggak kuat. Tapi mengambil berkah daripada keberuntungan yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan. Tidak hanya sekedar pahala, keberkahan, bahkan lebih dari itu. Terutama keberkahan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Aslam Atusi tadi. Itu keberkahan yang Masya Allah tuh. Mau selamat, selamat. Berpegang dengan ucapan beliau. Enggak selamat, lepas itu pendapat. Itu keberkahan yang terasa. Satu di antaranya Allah Ta'ala buktikan tidak turun hujan. Di mana sama-sama kita sudah rasakan gerimis. Mungkin di lain daerah sudah hujan. Satu. Sekarang keberuntungan segi lain, di mana sebetulnya nggak kepengen, aneh nggak kepengen, oh ya nggak kepengen kasihan tuh, tapi merasa keberuntungan ini aneh miliki, kepengen juga bagi-bagi orang yang biasa hadir sebulan sekali. Ya Rob, Bismillahirrahmanirrahim, bas ngambil berkah aja deh, Maria, ngambil berkah. Kalau tidak ada yang ngambil berkah, ibarat orang makan, asal bisa satu suap dimakan itu sudah keberkahan. Kalau ente satu nampan bisa ngambil satu suap, itu satu keberkahan. Enggak berarti ada satu nampan penuh, inti 3 orang, inti habisin semua. Bukannya keberkahan. Itu sih emang juk, lapar. Nah itu lapar, hilang lagi keberkahan. Sebab lapar, kemudian makan sampai kekenyang, udah 3 kali tahak, 6 kali tahak masih nambah aja. Itu udah bukannya keberkahan, itu lapar banget lapar. Biasa lapar suka menghilangkan keberkahan begitu. Lapar menghilangkan keberkahan. Kapan? Kalau kita temu makanan, kita makan sekenyang-kenyangnya. Sampai tangan kita udah masuk ke cuan tangan. Lalu cuci tangan. Ngerti ya? Udah, dan kita kira nyuci. Udah selesai. Kagak, tambah lagi. Kapan bersih tangan? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Keberuntungan dari segala keberuntungan. Ya, tambahan dari keberuntungan yang kita dapat dari awal bacaan sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Ini bacaan. Nggak perlu antum tahu dari siapa, tapi bismillah gimana ya? Pemiliknya ini adalah Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Punya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Di mana beliau udah nggak ada ukurannya. Iya, dari mulai beliau hidup sampai kiamat nggak akan pernah terjadi lagi manusia seperti Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Dari mulai beliau hidup 500 atau 600 tahun yang lalu sampai hari kiamat nggak pernah ada lagi manusia seperti dia. Nah, bacaan yang ana tukil ini, ana cuplik dari kitab beliau, ama ana sudah sangat terlalu berat. Sebanyak kitab yang ana pernah baca yang dia itu adalah karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, setebal-tebal begitu yang ana baca, perasaan, bismillahirrahmanirrahim, perasaan, hanya ini yang terlalu amat sulit dan berat untuk ana tukil. Gitu. Jadi pengakuan ana sama beberapa murid itu ana kasih tahu. Dari sekian banyak ilmu dia yang anda tukil-tukil dan anda coba ikutin bacaan dikit-dikit, ngikutin akhlaknya coba dikit. Ya Rob, pengen aku nggak bener, tapi pengen bener kayak orang bener. Jadi jalani jalan kebenaran. Ya Rob, ya Allah susah banget. Ya Rob, ya Allah susah banget. Usaha sedikit dan sedikit. Sehingga satu di antara ratusan ilmu yang anda cuplik dari beliau punya karangan. Dan terakhir baru kemarinan anda cuplik. Terlalu amat berat dan sulit Anda rasakan. Anda rasakan. Ibarat orang tuh nulis sembari diri nggak kuat. Dimana kita sudah lazim nulis sembari diri. Kita jongkok nulisnya nggak mampu. Gitu. Kita dulu tegap begitu nulis begitu nggak sanggup lagi. Kita turunin itu kita badan kita eluk masih nggak kuat juga. Sampai kalau ibarat orang ngalah tuh sampai kita sejajarkan badan kita dengan tangan kita. Dan buku kita. Baru sedikit Allah Ta'ala kasih. Bisa memindahkan apa yang ada dalam ilmu beliau. Anda pindahin. Tapi tetap mata Anda diganggu. Artinya. Aduh ya Allah. Tumben sekian banyak aku baca karangan kitab dia. Tapi ya Allah kok tumben amat ada apaannya. Terasa betul.
ada apa? Berarti buat ana pribadi terlalu amat berat. Terus ana nggak akan mampu ikuti. Nah, sesuatu yang nggak bisa kita ikuti 10%, berarti ya, jangan kau tinggalkan 10% tadi. Paham ya? Sesuatu yang kita nggak bisa ikut, misalnya nih antum nih nggak bisa ngikutin ana cara gini. Ngerti ya? Tentu kan dalam ukuran-ukuran itu nggak sanggup. Tapi jangan semuanya yang ditinggalin. Mana yang kira-kira di badan anda bisa ikuti, ikuti. Yang nggak bisa, jangan diikutin. Berarti masih juga kita beroleh keberkahan dari sesuatu yang kita ikuti. Tuh istilah bahasa Arab tuh, mala yudrak kullu, la yudrak kullu. Yang nggak bisa diikutin seluruhnya, yang nggak bisa didapat seluruhnya, jangan ditinggalin semuanya. Tuh. Misalnya soal, ada soal 10. Baca semua soal, mustahil 10-10-nya nggak bisa. Tentu ada satu yang gampangan atau 1,5 yang agak mendingan. Jangan karena soal yang 8 atau 8,5 tadi ente nggak bisa. Semuanya ente nggak kerjain, jangan. Yang satu itu kan masih bisa. Kerjakan yang satu, berarti masih juga ada nih nilai. Nah, ilmu yang beliau tukil, yang anda tukil dari ilmu beliau juga, keadaannya begitu. Nggak sanggup anda ikutin, tapi ngambil berkah. Tuh, ngambil berkah. Mudah-mudahan keberkahan itu kita dapat. Berkah keramat kebesaran beliau yang Masya Allah. Ya, yang insya Allah bulan depan akan jelaskan siapa diri Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang sebenarnya. Siapa sebetulnya dia begitu dan begitu. Ya, bulan depan insya Allah akan jelaskan. Maka ini mengambil berkah dari ilmu beliau dan bacaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ramai-ramai ya. Kita baca ramai-ramai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man sabaqat rahmatuhu ghadabahu. Subhana man sabaqat rahmatuhu ghadabahu. Subhana man sabaqat rahmatuhu ghadabahu. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Ya, Fir. Lanjutannya mana, Fir? Fir. Ambil, Fir. Lanjutannya, Fir. Di kamar aneh nyalain lampu, ambil lanjutannya. Ini dari nomor 1, 2, 10 lagi. Cepetan, Fir. Tolong yang selamat. Tolong yang urusan makanan rapiin ya, buru-buru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanan siapin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, ini kalau gurunya sudah bawa muridnya sombong, membangga-banggakan bacaan-bacaan yang ada, akibatnya si murid bangga lagi ya? Bangga, nggak ada lagi selawat lebih dari selawat Fatih. Nggak ada lagi guru gue, dia bisa teropong orang lain, teropong bini lo nggak bisa teropong. Orang lain punya duit lo bisa teropong. Emang lo mati duitan, yang diteropong yang berduit aja. Bodoh pada. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وتلاميذنا وتلميذاتنا ومن ساعدنا وجاهد معنا فيك وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم احتنا بالتقوى اللهم احتنا وإياهم بالتقوى والاستقامة اللهم احتنا وإياهم بالتقوى والاستقامة اللهم احتنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وعدنا وإياهم من موجبات الندامة وعدنا وإياهم من موجبات الندامة وعدنا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا وإياهم كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك ونتوسل إليك ونتوجه إليك بأسمائك الحسنى وآياتك العظمى وبجاه وحق نبينا المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تقضي حاجاتنا خاصة أن تقضي حاجاتنا خاصة أن تقضي حاجاتنا خاصة وإخواننا المسلمين آمة وإخواننا المسلمين آمة وإخواننا المسلمين آمة الذين كانوا بحقوقك قائمين الذين كانوا بحقوقك قائمين الذين كانوا بحقوقك قائمين ولدينك ناصرين ولدينك ناصرين ولدينك ناصرين وأن تصلح لنا ولهم جميع الأحوال والشأن ما ظهر منها وما بطن من دار العناء والفناء إلى دار الهناء والنعمة وأن تطيل في أعمارنا ووالدينا وأحبابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأصحابنا والجيران الذين يشاركوننا في مصالحنا والمسلمين والحاضرين خاصة بهذه الليلة والحاضرين خاصة بهذه الليلة والحاضرين خاصة بهذه الليلة ومساعدين والمجاهدين في سبيلك بهذه البلدة خاصة وبسائر بلدان المسلمين آمة ومشايخنا ومعلمينا في الدين والعلماء والأولياء والصالحين في صحة ولطف وعافية من مشارق الأرض إلى مغاربها وترزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه من غير تعب ولا حول ولا نصب وأن تشفي أمراضنا وأمراضهم ومرضانا ومرضاهم خاصة والمسلمين والمسلمات عامة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا دنيوية وأخروية اقضي حاجاتنا دنيوية وأخروية اقضي حاجاتنا دنيوية وأخروية سرا وعلانية سرا وعلانية سرا وعلانية ويسرها لنا ولهم كل تيسير ويسرها لنا ولهم كل تيسير ويسرها لنا ولهم كل تيسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير بجاه وبركات وكرامات أزواج رسول الله وآل بيته الطاهرين والصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن تحفظ دائرتنا خاصة ودائرة المسلمين بهذه البلدة عامة من جميع المصائب والبليات من جميع المصائب والبليات من جميع المصائب والبليات والدواهي والمكروهات والدواهي والمكروهات والدواهي والمكروهات حفظا لا يحفظها إلا أنت اللهم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا وإياهم بما تحفظ بعبادك الصالحين يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا وإياهم بما تحفظ بعبادك الصالحين يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا وإياهم بما تحفظ بعبادك الصالحين فإنك خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وبحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبركة سلطان الأولياء سيدي وسندي ومعتمدي وأوذي سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وبسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم